Hidup kamu gak berubah ya? Masih aja ngarit. Kukira udah. Ya, udahlah. Dulu dihina mantan istri karena cuma tukang ngarit. Sekarang punya 1000 ekor domba. Mau tahu rahasianya? Subscribe sekarang, biar kamu gak ketinggalan kisah inspiratif ini. Yang sudah subscribe, semoga rezekimu berlipat ganda dan hidupmu penuh berkah. Hujan sore itu mengguyur deras. Jalan tanah menuju desa berubah menjadi lumpur licin. Rudi memanggul seikat rumput basah di bahunya. Di pasar tadi, ia bertemu Sari, mantan istri yang kini tampil elegan di bawah payung bersama suami barunya. "Masih ngarit aja, Rud?" ucapnya meremehkan. Tawa mereka menusuk telinga. Rudi menunduk, memilih diam. Hujan membasahi wajahnya, menyembunyikan air mata yang nyaris jatuh. Dalam hati ia berjanji, suatu hari nanti akan membalas semua hinaan ini, bukan dengan kata-kata, tapi dengan hasil yang membuat semua orang terdiam. Langkah Rudi terasa berat. Setiap pijakan membuat sandal jepitnya terbenam dalam lumpur. Angin sore menusuk kulit, membawa aroma basah dari sawah yang baru diguyur hujan. Sesampainya di rumah, ia menurunkan karung rumput di kandang kecil di belakang. 2 ekor domba kurus menyambut dengan suara mengembik pelan. Ia tersenyum samar, mengelus kepala keduanya. "Sabar ya, suatu hari kita akan besar," gumamnya. Di ruang tamu, hanya ada lampu minyak redup. Hidupnya sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk ukuran orang yang pernah menikah. Namun justru kesederhanaan ini yang akan ia jadikan titik awal perubahan. Sambil duduk di bangku kayu yang mulai rapuh, Rudi menghela napas panjang. Bayangan Sari yang tertawa meremehkan tadi berputar di kepalanya. Ia masih ingat jelas saat mereka menikah. Ia berjanji akan membahagiakannya. Tapi kegagalan panen, hutang yang menumpuk, dan kesehatan ibunya yang memburuk membuat rumah tangganya hancur. Sari memilih pergi, meninggalkannya untuk hidup dengan pria yang lebih mapan. Malam ini, hujan terus turun. Suara air menetes dari atap bocor menemani kesepian Rudi. Meski perih, ia tahu luka ini akan menjadi bahan bakar untuk membangun kembali hidupnya. Rudi membuka buku catatan usang dari laci. Di dalamnya ada coretan mimpi-mimpinya, punya 100 ekor domba, beli rumah baru, membahagiakan ibu. Ia menatap tulisan itu lama, lalu tersenyum pahit. Dulu mimpi itu terasa mustahil, kini terasa hampir mustahil. Tapi ia percaya, Tuhan selalu membuka jalan bagi yang mau berusaha. Di luar, hujan mereda. Angin malam membawa udara dingin, membuatnya menarik selimut tipis. Ia memejamkan mata, memeluk keyakinan bahwa suatu hari, ia akan membalikan semua pandangan orang terhadap dirinya. Pagi berikutnya, kabut tebal menyelimuti desa. Rudi sudah bangun sebelum adzan subuh, menyalakan lampu minyak, lalu mengambil ember untuk memberi minum domba-dombanya. 2 ekor domba itu memandangnya seolah mengerti perjuangannya. "Kalian teman setiaku," bisiknya. Setelah salat, ia duduk di teras, menyeruput kopi pahit yang dibuat dari bubuk sisa kemarin. Di kejauhan, suara ayam berkokok dan burung-burung bersahut-sahutan. Meski sederhana, pagi di desa selalu menenangkan. Namun ketenangan itu cepat memudar setiap kali ia teringat ejekan Sari. Luka itu masih segar, dan ia tahu, hanya kerja keras yang bisa mengobatinya. Hari itu, Rudi memutuskan untuk berangkat lebih pagi ke ladang. Ia membawa sabit tua, karung goni, dan tekad untuk mengumpulkan rumput sebanyak mungkin. Langkahnya menembus embun yang membasahi rerumputan. Di tengah perjalanan, ia bertemu beberapa tetangga yang menyapanya ramah. Meski begitu, ia bisa merasakan ada tatapan yang memandangnya rendah. Bagi mereka, tukang ngarit hanyalah pekerjaan kecil tanpa masa depan. Tapi Rudi tidak ingin selamanya berada di titik ini. Ia percaya, dari karung rumput inilah ia bisa membangun sesuatu yang besar, asal sabar dan konsisten. Saat tiba di ladang, matahari mulai menembus kabut tipis. Rudi langsung menunduk, mengayunkan sabit memotong rumput liar yang tumbuh subur. Tangannya terampil, gerakannya cepat. Meski keringat mulai membasahi pelipis, ia tak berhenti. Ia tahu setiap ikatan rumput adalah rezeki bagi dombanya. Sesekali ia berhenti untuk meluruskan punggung, menghela napas, lalu kembali bekerja. Angin pagi bertiup lembut, membawa aroma tanah basah. Di momen itu, Rudi merasa, meski diremehkan, ia sedang menanam benih masa depannya sedikit demi sedikit. Siang hari, panas mulai menyengat. Rudi mengikat rumput-rumput yang sudah terkumpul menjadi beberapa ikatan besar. Karung goni yang ia bawa hampir penuh.
Ia mengelap keringat dengan ujung kaosnya, lalu duduk di bawah pohon untuk beristirahat. Dari kejauhan, ia melihat seorang petani tua tersenyum padanya. Kerja keras itu nggak akan bohong, Ruth, ucapnya sambil lewat. Kata-kata itu menancap di hati. Rudy mengangguk, merasa mendapat sedikit energi baru. Ia kembali berdiri, mengangkat karung rumputnya, siap pulang membawa rezeki kecil untuk hewan peliharaannya. Sesampainya di rumah, ia langsung menaruh rumput di kandang. Domba-dombanya langsung berebut makan. Suaranya riuh mengisi sore itu. Rudy duduk di bangku kayu, memperhatikan mereka dengan rasa puas yang sederhana. Kalianlah modal masa depanku, gumamnya. Ia tahu, 2 ekor domba ini adalah awal dari perjalanan panjang. Di luar, langit mulai memerah, menandakan senja tiba. Hatinya hangat melihat hewan-hewan itu kenyang, meski dirinya mungkin hanya makan nasi dan garam malam ini. Malam itu, Rudy menatap langit penuh bintang dari halaman rumah. Suara jangkrik menemani kesunyian. Ia memejamkan mata, mengulang kembali kata-kata Sari yang menyakitkan. Alih-alih membuatnya patah semangat, ia justru merasa tantangan itu seperti cambuk. Lihat saja, Sar, suatu hari nanti, kamu akan tahu siapa yang sebenarnya kalah, ucapnya lirih. Ia lalu masuk ke dalam rumah, menutup pintu kayu rapuhnya, dan berdoa dalam hati. Perjalanan masih panjang, tapi ia sudah menyalakan api kecil yang akan membakar semangatnya setiap hari. Hari-hari berikutnya terasa seperti mengulang luka. Rudy berangkat pagi, pulang sore, dengan rutinitas yang sama. Ngarit, memberi makan domba, lalu tidur di rumah kecilnya. Uang yang ia dapat hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk. Kadang, jika hasil penjualan rumput berlebih, ia bisa membeli telur. Tapi lebih sering ia hanya makan nasi dengan garam. Tetangga kadang mengasihani, tapi ia tak pernah meminta. Dalam hatinya, ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, meski dunia seolah tak peduli. Suatu sore, ia melihat Sari dan suami barunya melintas di depan rumah dengan mobil baru. Tawa mereka terdengar jelas. Rudy hanya berdiri di teras, memandangi dari kejauhan. Ada rasa perih, tapi ia tak ingin menunjukkan kelemahannya. Setelah mobil itu menghilang, ia masuk ke kandang, duduk di antara domba-dombanya. Kita nggak akan selamanya begini, katanya lirih. Di balik kata-kata itu, ada janji yang ia tanam untuk dirinya sendiri. Suatu hari ia akan memiliki kehidupan yang membuat semua hinaan itu menjadi cerita masa lalu. Musim kemarau tiba, dan rumput mulai sulit dicari. Rudy harus berjalan lebih jauh, bahkan sampai ke bukit di ujung desa, hanya untuk mengumpulkan pakan. Kakinya sering melepuh, kulitnya mengelupas karena panas. Namun ia tak mengeluh. Ia percaya, kerja keras ini akan berbuah manis. Malam-malam ia gunakan untuk membaca buku bekas tentang ternak yang ia beli murah di pasar loak. Dari situ, ia belajar cara merawat domba, menggemukkan tubuh mereka, dan mencegah penyakit. Pengetahuan itu ia simpan rapi di kepala, siap ia praktikkan sedikit demi sedikit. Suatu malam, hujan deras turun di tengah kemarau. Rudy keluar untuk memastikan kandang dombanya aman. Air mulai menggenang di sekitar rumah, membuat tanah becek. Ia menutup celah-celah kandang dengan papan seadanya, lalu memindahkan domba ke tempat yang lebih kering. Meski tubuhnya basah kuyup, ia merasa tenang karena hewan peliharaannya aman. Setelah itu, ia duduk di dapur, menghangatkan badan di dekat tungku. Sambil menyeruput kopi pahit, ia merenung. Baginya, merawat domba bukan sekadar pekerjaan, tapi investasi masa depan. Rudy mulai mencoba menjual 1 ekor dombanya untuk membeli bibit pakan yang lebih baik. Hatinya berat melepas hewan itu, tapi ia tahu langkah ini perlu. Dengan uang yang didapat, ia membeli rumput gajah dan mulai menanamnya di lahan kecil milik ibunya. Setiap pagi, ia menyiram dan merawatnya dengan penuh harapan. Ia membayangkan suatu hari, rumput itu akan memenuhi seluruh kandang besar yang ia impikan. Setiap tetes keringatnya terasa seperti menanam benih masa depan, meski hasilnya belum terlihat. Waktu terus berjalan, dan musim berganti. Domba-domba Rudy mulai tumbuh lebih sehat. Beberapa ekor betina mulai bunting. Hatinya berbunga-bunga, karena ini berarti jumlah ternaknya akan bertambah. Namun bersamaan dengan itu, kebutuhan pakan juga meningkat. Ia harus bekerja 2 kali lebih keras, memotong rumput di pagi dan sore hari. Tubuhnya sering pegal, tapi ia justru merasa semakin kuat. Setiap melihat perut domba yang membesar, ia merasa semua lelahnya terbayar lunas. Meski begitu, hinaan tetap datang. Di warung kopi desa, ia mendengar beberapa orang bercanda tentang dirinya.
"Itu si Rudi, tukang ngarit yang ditinggal istri," kata salah satu. Rudi mendengar jelas, tapi ia pura-pura tak peduli. Ia membeli kopi dan duduk di pojok, meneguknya perlahan. Dalam hati, ia mengingatkan dirinya, jangan biarkan ucapan orang lain menghentikan langkah. Ia tahu, ketika waktunya tiba, semua orang akan melihat hasil perjuangannya. Suatu hari, seorang tengkulak domba datang ke desa. Ia melihat domba-domba Rudi dan memuji kesehatan mereka. "Kalau kamu serius, aku bisa bantu jual ke kota," katanya. Tawaran itu menggoda, tapi Rudi menolaknya dengan halus. Ia belum siap melepas dombanya dalam jumlah besar. Ia ingin menambah populasi dulu sebelum menjual secara rutin. Tengkulak itu mengangguk, mengatakan ia akan kembali lagi nanti. Bagi Rudi, pujian itu sudah cukup untuk menambah keyakinannya bahwa ia berada di jalan yang benar. Sore itu, Rudi duduk di kandang sambil mengelus domba betina yang baru melahirkan. Anak domba mungil itu berdiri dengan kaki gemetar, mencari susu induknya. Rudi tersenyum, merasa seperti seorang ayah yang bangga. Ia tahu, setiap kelahiran baru adalah langkah maju menuju mimpinya. Meski jumlahnya masih hitungan jari, ia percaya satu persatu akan menjadi ratusan, bahkan ribuan. Di matanya, kandang kecil itu bukan lagi sekadar kandang, tapi pabrik impian yang sedang ia bangun perlahan. Malam itu, ia menulis di buku catatannya, hari ini lahir 1 ekor. Jumlah domba, 5. Angka itu kecil, tapi ia melihatnya seperti emas. Ia menutup buku dengan senyum tipis, lalu menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar terang, seolah memberi isyarat bahwa masa depannya akan sama cemerlang. Ia berdoa singkat, memohon kekuatan untuk terus bekerja. Dalam hati, ia mengucapkan terima kasih pada dirinya sendiri karena tidak menyerah, meski dunia seperti menutup mata. Musim hujan kembali datang. Tanah di sekitar rumah Rudi menjadi becek, tapi rumput tumbuh subur. Setiap pagi ia memotong sebagian untuk pakan, sebagian lagi ia simpan untuk dijual. Uang dari penjualan itu ia putar untuk membeli vitamin ternak. Ia belajar dari buku dan petani senior bahwa kesehatan domba menentukan harga jual. Setiap kali melihat bulu domba mengkilap dan tubuh mereka gemuk, hatinya berbunga-bunga. Meski hasilnya belum besar, ia merasa sedang berada di jalur yang benar. Rudi mulai disiplin mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan. Buku catatan usang itu kini berisi angka-angka rapi. Ia menyadari, jika ia ingin besar, ia harus memperlakukan usaha ini seperti bisnis, bukan sekadar pekerjaan harian. Setiap penjualan domba, ia sisihkan 20% untuk membeli bibit baru. Sisanya untuk kebutuhan rumah dan pakan. Dengan cara ini, jumlah ternaknya perlahan bertambah. Ia belajar menahan diri dari godaan membeli barang-barang yang tidak perlu, karena baginya, setiap rupiah harus kembali menjadi modal. Suatu pagi, ia bertemu Pak Samin, peternak besar di desa sebelah. Pak Samin melihat domba-dombanya dan terkesan. "Kalau kamu mau, aku bisa kasih indukan bagus," katanya. Rudi hampir tak percaya. Tawaran itu seperti rejeki nomplok. Tanpa pikir panjang, ia menerimanya. Indukan itu sehat dan besar, berbeda dengan dombanya yang sederhana. Ia tahu, dengan perawatan tepat, keturunan indukan itu bisa menjadi sumber penghasilan besar di masa depan. Hari itu, semangatnya bertambah berkali lipat. Malamnya, ia duduk di teras sambil memandangi bintang. Hujan tipis turun, tapi ia tidak masuk. Ia memikirkan kembali hinaan Sari tempo hari. Kini, rasa sakit itu berubah menjadi dorongan. Ia ingin membuktikan, bukan hanya kepada Sari, tapi kepada seluruh desa, bahwa tukang ngarit juga bisa sukses. Tidak ada yang mustahil kalau mau berusaha, gumamnya. Ia menarik napas panjang, merasa siap menghadapi tantangan berikutnya, apapun itu. Hari-hari berikutnya, Rudi semakin sibuk. Selain ngarit, ia juga membersihkan kandang setiap pagi. Ia tak mau ada kotoran menumpuk yang bisa memicu penyakit. Ia mulai membuat jadwal pemberian makan dan vitamin, mengikuti saran dari buku yang ia baca. Hasilnya terlihat, domba-dombanya tampak sehat, lincah, dan nafsu makan tinggi. Tetangga yang dulu meremehkan mulai melirik dengan kagum. Beberapa bahkan bertanya tips memelihara domba. Rudi tersenyum, merasa sedikit demi sedikit pandangan orang mulai berubah. Suatu siang, ia menerima kabar dari tengkulak yang pernah datang. Tengkulak itu mengatakan ada pembeli dari kota yang mencari domba sehat untuk acara kurban. Rudi menimbang-nimbang. Ia tidak ingin menjual terlalu banyak karena fokusnya masih menambah populasi. Akhirnya ia memutuskan menjual 2 ekor saja.
harga yang ia dapat jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Uang itu ia gunakan untuk membeli 2 ekor betina baru. Baginya, ini langkah kecil menuju mimpi besar. Setelah transaksi itu, Rudy semakin yakin dengan arah usahanya. Ia mulai memikirkan rencana jangka panjang, memperluas kandang dan menanam lebih banyak pakan sendiri agar tidak tergantung pada ladang orang lain. Ia juga menabung sedikit demi sedikit untuk membeli lahan di dekat rumah. Meski prosesnya lambat, ia percaya konsistensi akan membawanya pada hasil. Ia ingat kata-kata Pak Samin, peternakan itu seperti menanam pohon. Butuh waktu, tapi hasilnya bisa dinikmati bertahun-tahun. Beberapa kali, Sari kembali melintas di desa. Kali ini ia tidak menoleh ke arah rumah Rudy. Entah mengapa, Rudy merasa tak lagi sakit hati. Mungkin karena ia tahu, hidupnya mulai membaik. Ia bahkan berterima kasih dalam hati pada Sari, karena hinaannya dulu menjadi api yang membuatnya bekerja lebih keras. Kini, setiap kali melihat dombanya bertambah, ia merasa satu langkah lebih dekat dengan pembuktian. Malam-malamnya kini diisi dengan membaca dan mencatat ide-ide baru. Ia mempelajari cara membuat pakan fermentasi untuk menghemat biaya. Ia juga mencari tahu peluang menjual pupuk dari kotoran domba. Semua catatan itu ia simpan rapi. Ia sadar, kesuksesan bukan hanya dari jumlah ternak, tapi juga dari kemampuan memanfaatkan setiap peluang. Sedikit demi sedikit, Rudy mulai berpikir seperti pengusaha, bukan sekadar peternak kecil. Pada akhir tahun itu, jumlah dombanya sudah mencapai 15 ekor. Angka ini mungkin kecil bagi orang lain, tapi bagi Rudy, ini adalah lompatan besar dari hanya 2 ekor beberapa tahun lalu. Ia menatap kandangnya dengan bangga. Di dalam hati, ia tahu, ini baru awal. Perjalanan masih panjang, tapi fondasinya sudah ia bangun. Dan ia bertekad, suatu hari nanti, angka ini akan menjadi 1000. Awal tahun berikutnya, Rudy memutuskan memperluas kandang. Ia meminjam lahan kosong milik pamannya dengan perjanjian bagi hasil. Setiap sore, ia bekerja memaku kayu, menegakkan tiang, dan memasang atap seng bekas. Tangan dan punggungnya penuh luka, tapi ia tak mengeluh. Baginya, setiap tetes keringat adalah investasi. Anak-anak desa sering menonton, terkagum-kagum melihat kesungguhannya. "Mas Rudy mau bikin kandang besar banget," bisik mereka. Rudy hanya tersenyum. Dalam pikirannya, kandang itu sudah terisi penuh domba-domba gemuk yang siap dijual ke pasar kota. Untuk membeli bahan bangunan, Rudy menjual 4 ekor dombanya. Meski berat hati, ia tahu ini langkah penting. Kandang baru akan memungkinkannya menampung lebih banyak ternak, yang berarti keuntungan lebih besar. Ia juga mulai mencari bibit domba unggulan dari luar desa. Perjalanannya tidak mudah. Ia harus menempuh jarak puluhan kilometer dengan sepeda motor tuanya. Namun setiap kali membawa pulang indukan sehat, lelahnya hilang. Ia membayangkan keturunan mereka akan menjadi tulang punggung usahanya di masa depan. Persaingan mulai terasa. Beberapa peternak lain juga mulai mengembangkan usaha mereka. Bahkan ada yang mencoba merebut pembeli Rudy. Ia tidak terpancing emosi. Sebaliknya, ia meningkatkan kualitas ternaknya. Pakan fermentasi yang ia buat dari jerami dan dedak mulai menunjukkan hasil. Domba tumbuh lebih cepat dan sehat. Pembeli yang pernah mencoba dombanya sering kembali lagi. "Domba Mas Rudy sehat-sehat, nggak nyesel beli," kata seorang pelanggan. Pujian itu membuatnya semakin mantap menjaga kualitas. Namun, di tengah semangat itu, cobaan datang. Wabah penyakit menyerang beberapa ternak di desa. Banyak peternak kehilangan hewan-hewan mereka. Rudy panik, tapi ia segera bertindak. Ia memisahkan domba yang sakit, memanggil mantri hewan, dan membersihkan kandang setiap hari. Meski harus mengeluarkan biaya besar untuk obat, ia bersyukur sebagian besar ternaknya selamat. Kejadian itu membuatnya sadar, keberhasilan tidak hanya soal menambah jumlah, tapi juga menjaga kesehatan dan ketahanan usaha. Setelah wabah berlalu, Rudy semakin hati-hati. Ia mulai menyisihkan uang untuk dana darurat ternak. Ia juga membuat jadwal vaksin dan pemeriksaan rutin. Setiap pagi, ia menyapa satu persatu dombanya, memastikan mereka makan dengan lahap. Hubungan itu membuatnya merasa lebih dari sekadar peternak. Ia merasa seperti seorang penjaga keluarga besar. Mungkin inilah yang membedakannya dari peternak lain. Ia benar-benar mencintai hewan-hewan itu. Di tahun ketiga usahanya, jumlah domba Rudy sudah mencapai 50 ekor. Kandang baru penuh, bahkan mulai terasa sempit. Ia tahu sudah waktunya mencari lahan lebih luas. Dengan modal tabungan dan sedikit pinjaman dari pamannya,
Ia membeli sebidang tanah di pinggir desa. Tanah itu miring dan dipenuhi semak, tapi Rudi melihatnya sebagai emas mentah. Ia bekerja membersihkan lahan setiap sore, ditemani suara jangkrik dan nyamuk yang mengganggu. Membangun kandang kedua memakan waktu berbulan-bulan. Rudi mengerjakannya hampir sendirian, hanya sesekali dibantu tetangga. Tangan kapalan, punggung nyeri, dan mata lelah jadi teman sehari-hari. Namun setiap kali melihat tiang-tiang kandang berdiri tegak, semangatnya kembali. Ia sering berkata pada dirinya sendiri, kalau menyerah sekarang, semua kerja keras ini sia-sia. Kata-kata itu menjadi mantranya setiap kali rasa lelah mulai menguasai. Ketika kandang kedua selesai, ia memindahkan sebagian ternak ke sana. Ruang yang lebih luas membuat domba lebih nyaman dan cepat gemuk. Ia juga mulai mencoba teknik pembibitan terencana, mengawinkan indukan unggulan untuk menghasilkan keturunan berkualitas. Proses ini membutuhkan kesabaran, tapi Rudi menikmatinya. Ia merasa seperti arsitek yang merancang masa depan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk setiap hewan yang ia pelihara. Penjualannya semakin lancar. Tengkulak dari kota kini rutin datang setiap bulan. Bahkan, beberapa restoran besar mulai memesan domba darinya untuk pasokan daging segar. Nama Rudi mulai dikenal, bukan hanya di desa, tapi juga di daerah sekitar. Ironisnya, orang-orang yang dulu menertawakan kini datang meminta nasihat. Rudi selalu membantu, meski ia tak lupa siapa saja yang pernah meremehkan. Baginya, kesuksesan yang sesungguhnya adalah saat bisa tetap rendah hati meski berada di puncak. Pada akhir tahun itu, jumlah domba Rudi sudah mencapai 200 ekor. Angka itu membuatnya terdiam lama di kandang, merasakan haru. Ia mengingat masa ketika hanya punya 2 ekor dan hidup di rumah reyot. Kini, setiap langkahnya terasa seperti mukjizat kecil yang dikumpulkan dari keringat, doa, dan kesabaran. Tapi ia tahu, perjalanan belum selesai. Targetnya jelas, 1000 ekor. Dan ia siap untuk melangkah lebih jauh, berapapun harga yang harus dibayar. Tahun demi tahun berlalu, dan Rudi tak pernah berhenti menambah jumlah ternak. Ia tidak lagi sekadar beternak untuk bertahan hidup, tapi sudah berpikir seperti pengusaha. Setiap keuntungan ia putar kembali menjadi investasi, lahan baru, kandang tambahan, dan bibit unggulan. Jadwalnya padat, tapi ia tak pernah mengeluh. Setiap kali melihat domba-dombanya memenuhi kandang, hatinya bergetar. Ia teringat ejekan-ejekan masa lalu, tapi kini hanya tersenyum. Balas dendamnya bukan lewat kata-kata, melainkan lewat hasil nyata yang tak terbantahkan. Puncak kebanggaan datang saat jumlah ternaknya mencapai 1000 ekor. Pagi itu, ia berdiri di tengah kandang terbesar, memandang hamparan domba seperti lautan putih yang bergerak pelan. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena terharu. Ia menutup mata sejenak, mengucap syukur panjang. Dalam hati, ia berkata, "Ya Allah, Engkau tunjukkan jalan MU begitu indah." Ia tahu, angka ini bukan sekadar capaian bisnis, tapi bukti dari semua pengorbanan, kesabaran, dan kepercayaannya pada takdir. Suatu sore, kabar mengejutkan datang. Mantan istrinya pulang ke desa bersama suami barunya. Mereka berdua naik mobil mewah, menarik perhatian warga. Orang-orang mulai berbisik, menunggu reaksi Rudi. Ia sendiri tenang saja. Ia tahu, pertemuan ini akan terjadi cepat atau lambat, dan ia siap menghadapinya, bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan yang lahir dari kemenangan batin. Momen itu datang di pasar hewan, tempat Rudi biasa menjual dombanya. Mantan istrinya tampak kaget melihatnya, apalagi saat ia berdiri di antara puluhan domba gemuk yang siap diangkut pembeli kota. "Rudi," suaranya lirih, seperti tak percaya. Rudi hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Di belakangnya, truk-truk besar mulai menaikkan domba. Aroma sukses terasa begitu jelas, bahkan tanpa ia mengucap sepatah kata pun. Suami barunya memandang dengan tatapan tak nyaman. Ia mungkin menduga Rudi hanyalah peternak miskin yang hidup seadanya. Namun pemandangan kandang besar, pegawai yang sibuk, dan transaksi bernilai puluhan juta di depan mata membuatnya terdiam. Rudi tetap bersikap ramah, tapi jelas sekali siapa yang sebenarnya menang dalam cerita ini. Setelah pembeli pergi, beberapa warga mendekat dan memuji keberhasilan Rudi di depan mantan istrinya. "Luar biasa ya, dari 2 ekor sekarang 1000, kata salah satu tetua desa. Rudi hanya menunduk merendah, tapi dalam hati ia merasakan kepuasan yang tak terlukiskan. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi karena ia berhasil membuktikan bahwa hinaan tak pernah bisa mengalahkan kerja keras dan doa. Mantan istrinya tampak gugup.
Bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak jadi. Rudy memilih tidak memperpanjang percakapan. Ia hanya berkata pelan, "Semoga kalian bahagia." Kata-kata itu sederhana, tapi mengandung kekuatan besar. Karena saat kita benar-benar menang, kita tak perlu lagi membalas dengan kemarahan. Diam sudah cukup. Hari itu, Rudy pulang dengan hati ringan. Ia duduk di beranda rumah barunya, rumah besar yang ia bangun dari hasil ternak. Angin sore berhembus, membawa aroma kandang dari kejauhan. Ia menatap langit, tersenyum. Perjalanan panjangnya telah mengubah bukan hanya kehidupannya, tapi juga cara ia memandang dunia. Bagi Rudy, kekayaan terbesar bukan 1000 ekor domba, rumah megah, atau lahan luas. Kekayaan sejati adalah kebebasan dari rasa rendah diri, kebencian, dan dendam. Ia sudah merasakan titik terendah hidup, dan kini berdiri di puncak dengan kepala tegak. Semua itu karena ia memilih untuk tidak menyerah. Malam itu, di ruang doa kecil rumahnya, Rudy bersujud lama. Air matanya mengalir, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. "Ya Allah, terima kasih telah menunjukkan bahwa jalan MU selalu yang terbaik," bisiknya. Ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Tapi apapun yang akan datang, ia siap. Karena dari 2 ekor menjadi 1000, ia sudah membuktikan, tak ada yang mustahil bagi yang mau berusaha dan percaya.